بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia merupakan inti dari ibadah, karena di dalamnya terdapat lambang tauhid. Seorang hamba menunjukkan tentang kefakiran dirinya, tentang betapa butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ibadah tersebut adalah ibadah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia ditimpa oleh problematika di dalam hidupnya. Tidak ada dari manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permasalahan. Namun ketahuilah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dia menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai senjatanya untuk menghadapi seluruh problematika atau permasalahan di dalam hidupnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan akan hal ini di dalam sabdanya, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Bahkan doa adalah tiang dari agama. Bahkan doa dia adalah cahaya di langit dan di bumi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dikaitkan dengan problematika di dalam hidup manusia, maka betul-betul doa memiliki dampak yang sangat besar di dalam menghadapi permasalahan atau cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa doa itu bermanfaat ketika diturunkan musibah, bahkan sebelum diturunkan musibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni al-hajaru min qadarin. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala, kendati pun dia telah berhati-hati. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wad-du'a'u yanfa'u mimma nazala atau wa mimma lam yanzil. Dan adapun doa, maka dia memiliki pengaruh. Dia bermanfaat ketika takdir itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bermanfaat ketika takdir belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal balaa'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a'u. Dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala, menurunkan ujian kepada manusia. Namun dia akan bertemu dengan doa seorang hamba.
faya'talijani ila yaumil qiyamah. Jika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tersebut akan bertarung dengan bala, dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dia akan bertarung sampai hari kiamat. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam permasalahan ini, setidaknya kata beliau, ketika doa berhadapan dengan musibah, setidaknya ada tiga kemungkinan. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang pertama, doa lebih kuat daripada musibah, sehingga doa dalam hal ini akan mencegah musibah itu terjadi. Yang kedua, keadaan yang kedua, yaitu doa lebih lemah dari musibah, sehingga seorang itu akan tertimpa musibah, namun disebabkan dengan doa itu, musibah itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang ketiga, yaitu baik itu doa maupun musibah sama-sama kuat, sehingga mereka keduanya bertarung, sehingga keduanya saling menghilangkan. Maka oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruginya bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang senang jika seorang hamba meminta kepadanya. Bahkan dia marah jika hamba tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, memintalah oleh kalian kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Di dalam pepatah Arab dikatakan, la tas'alanna bani adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in taraka su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Janganlah kalian meminta kepada anak Adam, kepada manusia, sesama manusia, satu hajat, satu keperluan, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak pernah ditutup olehnya, tidak pernah tertutup pintu tersebut. Allah Subhanahu wa taala marah ketika seorang hamba tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anak Adam, sedangkan manusia, sedangkan orang lain, dia akan marah ketika dia sering dimintai. Oleh karenanya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah, hendaknya seorang mukmin, apapun permasalahannya, baik itu permasalahan yang kecil maupun permasalahan yang besar, lebih-lebih permasalahan yang besar, hendaknya dia meminta diselesaikan problematika permasalahannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia sedikit-sedikit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan mengeluarkan kita dari seluruh problematika di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.